Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kebaikan untuk kamu hari ini. Jadi I don't know why I want to make this. Jadi ini aku post secara timeless, cuman aku post ini pagi hari. Ini diperuntukkan untuk kalian memulai hari-hari kalian dengan indah. Jadi this is positive energy untuk kalian yang mau claiming energi positif. Untuk kalian yang menerima energi positif, coba dirilis dulu, dihempaskan dulu energi-energi yang membuat kamu merasa kamu butuh energi healing. Jadi saat kamu menerima ini, mencoba untuk relax. Dan di sini aku bakalan ngasih banyak positive message karena ini untuk starting a day. Jadi memulai hari-harimu dengan lebih indah lagi. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Ini adalah kebaikan untuk kamu hari ini. There's spirit guide, angel yang power like cutting says, I must say my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to the people who watch this video. Aku bakalan ngecek energi kamu dulu. Jadi untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha. I'm intuitive heart reader. Aku mau menggunakan intuisi. Dan di sini juga vision yang datang, jadi aku tinggal tarik benang merahnya saja ya nanti ya. Tidak aku jelaskan semuanya vision yang datang tuh apa. Kalian adalah sosok orang-orang yang sebenarnya tangguh banget ya di sini. Kalau aku lihat kamu agak keras kepala orangnya. Jadi memang kayak gini ya. Jangan ke situ nanti kamu jatuh gitu, kayak udah digituin nih, cuman kamu nggak akan dengerin kecuali kamu jatuh dulu baru oke, ternyata emang bener gitu. Jadi kalau aku lihat orang-orang yang kuat di sini juga ada energi Virgo, ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Jadi elemennya ini ada Earth and Fire, jadi memang kayak kepala batu ya. Jadi memang agak sulit untuk dikasih tahu kecuali kamu mendapatkan validasinya, kecuali kamu mendapatkan faktanya langsung gitu. Jadi kamu mengalami kamu di keadaan dimana everything harus sesuai sama realita sama fakta-fakta. Jadi kalau misal kamu nyuruh aku ini, nyuruh aku itu, coba kasih aku faktanya gitu. Dari energi The Hermit ada sesuatu yang kamu cari. Ini bukan finansial, ini bukan keadaan ke arah love life, tapi yang kamu cari adalah pedoman hidup, purpose, life purpose. So untuk kalian yang lagi mendalami spiritual atau kamu nyari life purpose aku apa ya, coba kamu jangan jauh-jauh keluar, tapi nyarinya di dalam diri. What you have right now itu adalah purpose kamu. Apa yang kamu punya saat ini adalah tujuan hidup kamu. Coba penuhin itu dulu, everything will follow. Purpose lain yang lebih causingnya lebih gede, yang tujuannya lebih besar, itu akan ngikutin gitu. So di sini ada energi The Hermit. Kamu orang-orang yang kind, cuman aku lihat di sini lagi banyak menarik diri, mengisolasi diri. Di sini ada The Seven of Wands juga nunjukin orang-orang yang defensive. And then di sini ada The Four of Wands. Terus ada beberapa kalian you come kayak kayak mendapatkan sebuah conclusion, mendapatkan sebuah pemahaman soal apa itu true love, apa itu cinta sejati, apa itu soulmate. Jadi ini kamu pahamin sendiri. Cuman di sini kamu akan tahu nih panggilan hati untuk bertemu sama seseorang itu seperti apa. Cuman dari The Four of Wands sendiri di sini ngomongin soal kestabilan dan struktur. Untuk kalian yang hidupnya belum terstruktur, masih berantakan, masih jadwal yang ngaco-ngaco, coba belajar untuk dijadwalin dulu semuanya. Coba selama 21 hari belajar untuk disiplin. Untuk kalian yang hidupnya sudah berstruktur,
Di sini ada change untuk mengenal diri sendiri, dan kamu pun akan menarik energi seseorang dalam hidup yang itu akan terlihat seperti mirroring gitu. Dari Four of Wands di sini juga ada it's time for celebration. Jadi untuk yang narik diri, belajar untuk membuka pagarmu agar kamu bisa bertemu sama orang-orang atau bisa menikmati keceriaan keceriaan sama orang-orang sekitar. I'm going to see about your next energi ya. Energi nanti seperti apa? Terus spread guide angel perlu diingat ini adalah readingan kolektif. Jadi untuk pesan-pesan itu bisa rasa bisa tidak, energi bisa vice versa. And then kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Aku lupa disclaimer ya tadi. Their energi nanti, perubahan energi nanti. Oke, di sini kamu akan bisa meninggalkan sesuatu yang memang tidak lagi serving for your higher purpose or higher good. Jadi kalau aku lihat di sini kamu akan meninggalkan situasi yang memang sebenarnya udah tidak ada untungnya untuk dirimu gitu. Jadi energi moving on. Cuman di sini kalau dari the Five of Pentacle ada sesuatu yang berubah, itu keadaan yang balik yang tadi aku bilang. Jadi banyak yang keras kepala nih gitu, udah dikasih tahu nih kayak gini, kamu akan ngerasain hasil dari keras kepala kamu sendiri. Dari The Seven of Cups, ini keadaan yang kamu punya banyak choices, kamu punya banyak pilihan. Jadi orang-orang di keadaan fase untuk berkembang pasti akan ada godaan. Ini belajar untuk tidak tergoda sama pilihan-pilihan yang gak pasti. Oke? So aku bakal lihat langsung tentang hal baik apa yang akan hadir untuk kamu today. Kebaikan untukmu hari ini. Ini aku buat energinya bisa last maybe like a week ya. Jadi bukan hanya kamu bisa ngerasain today saat nonton, mungkin seminggu ke depan. Cuman aku bakal ngasih judulnya itu. Terus spread card angel fun power like God says, what will happen to good things for the people who watch this video today? Any good things? Ada the Four of Cups, ada the Lovers. Kamu akan ngerasain in love, ngerasain kesemsem, ngerasain suka sama seseorang, atau ada seseorang yang kesemsem sama kamu, terpesona. Coba kita lihat. Ada the Four of Chalice. Di sini ada opportunity, tapi kamu mager nih gitu, jenuh nih aku. Ada the Four of Cups. Ini keadaan kalau misalnya kebaikan yang akan kamu dapetin adalah peluang-peluang cinta dari semesta, atau bahkan ini peluang untuk mendapatkan kepuasan dalam kehidupan. Jadi aku lihatnya di sini kamu sedang tergoda untuk melakukan sesuatu, atau memang pengen membuka diri. Di sini ada keadaan dimana temptation untuk membuka hati itu ada. Kenapa kok pause lama banget? Di sini ada the Lovers. The Lovers itu keadaan dimana kamu bertemu sama seseorang dengan adanya chemistry. Jadi chemistry-nya nanti nih kalau aku lihat after kayak agak sore-sorean atau malam, atau memang pokoknya later lah after you watch this, ini ada chemistry yang tumbuh. Jadi bisa saat sedang berpapasan terus ada sebuah electricity yang terjadi, ada chemistry yang terjalin, atau dari jarak jauh kayak kamu lihat foto seseorang atau lagi ngelihat sosial media seseorang, ini ada ketertarikan yang luar biasa. The Lovers itu terkenal sama choices, so semesta memberikan kamu pilihan, bisa pilihan tentang percintaan atau bahkan tentang keadaan, peluang-peluang. Aku minum dulu ya.
And then di sini ada death. Death itu selalu ngomongin keadaan yang tadinya kita kotor itu dibersihkan. Konsepnya kayak gitu. We have rebirth lah. Jadi ngomongin soal rebirth itu kayak dilahirkan kembali. Jadi sebuah purification terjadi di dalam hidupmu. Nanti di situ kamu akan bertransformasi. Cuman kalau aku lihat di sini, there's a spiritual guidance yang akan nge-guide kamu. So kebaikan untuk kamu hari ini adalah kamu sebenarnya nggak akan nyasar lah konsepnya, nyasar tanda petik ya. Jadi dalam melakukan apapun kamu dapat arahannya. And then di sini ada the five of chalice. Kenangan nih masa lalu kembali muncul. Jadi kamu dikasih jalan maju ke depan, tapi tiba-tiba kenangan nih masa lalu muncul, akhirnya nengok ke belakang lagi. Ini depending dari kita sendiri, makanya semesta ngasih kamu pilihan. You still want to stuck atau terjebak sama masa lalu, apa mau sesuatu yang baru gitu. What will happen to the people who watch this video today? The good news for them. Ada the Knight of Chalice. Ini ada yang ngedate, ada yang go out, ada the Hermit. Cuman ada juga yang menarik diri. Aku maunya sendiri aja lah gitu. Ada yang ngajak jalan tapi pengennya sendiri. Ada the Moon. Sama ada Justice, ada keadilan. So di sini ada energi Gemini, ada energi Scorpio, di sini juga ada energi Virgo, di sini juga ada energi Pisces, and then ada energi Libra. Cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau ngomongin soal zodiak, ada sebuah keseimbangan yang terjadi. Ini usaha akan ada hasilnya. Cuman kalau dari keadaan the Moon, ini ada sebuah ilham yang akan kamu dapat. You will have ini ngomongin soal tiba-tiba tahu tentang sesuatu, insting yang akan bergerak, atau ini bahkan keadaan yang bisa dibilang there's some mysterious force, ada energi-energi misterius yang akan memberikan kamu keajaiban gitu deh hari ini. Jadi sometimes keajaibannya bukan secara kayak ada peri datang, nggak gitu. Jadi keadaan yang tadinya riwah nih, kamu pun kayak aduh pusing ini gimana nih keadaannya nih, kalau aku nggak bisa keluar dari keadaan ini, tiba-tiba kamu keluar aja gitu. Jadi yang tadinya situasinya hopeless, situasinya aduh aku terjebak, tiba-tiba di situ ada power yang menyelamatkan gitu. Keadaannya tuh seperti ini. Karena kalau dari keadaan justice itu selalu memihak kebenaran. So whatever you do, apapun yang kamu lakukan dengan kebenaran. Cuman justice itu terkenal juga dengan memberikan energi karisma, energi dignity, atau keadaan yang tadinya levelnya di bawah jadi naik. Jadi naik tangga lah gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, the Moon itu pasti juga mengontrol emotion. So untuk kalian jangan melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu hanya berdasarkan emosi belaka. Jadi harus bisa kalem dulu, tenang dulu, pelajarin situasi dulu, jangan gasak-kusuk gitu. Energi The Nine of Chalice tadi aku memvalidasi kalau misalnya akan ada seseorang untuk beberapa dari kalian yang ngajak kalian ngedate. Cuman ini balik lagi, ini tangan kamu gitu. Okay? Karena itu sesuatu yang dipaksakan. Kalau kamu ngerasa ragu, ngerasa kayak aduh aku mau sendiri, take your time to be alone. Itu gak masalah kok. Jadi waktunya untuk healing atau waktunya untuk menyembuhkan diri itu gak bisa dipaksakan terus bersama-sama orang lain. So aku bakal lihat lagi dari this is message from Oracle card, good news for you for today. Magic manifesting your dreams, vision, goals becoming reality and stay focused. Ini sebuah mimpi atau mimpi-mimpi kalian menjadi realita. Jadi ada sesuatu hal yang dimanifestasikan di kehidupan kamu dari apa yang kamu mimpikan itu. Di sini juga ada divine director, intervention, purpose.
Divine intervention is occurring. Know that you're being guided. Happiness is your purpose. Yang tadi aku bilang, ini keadaan dimana yang tadinya, aduh aku nggak tahu mesti ngapain. Ini keadaan yang aku ngerasa terjebak lah, seperti itu. Kalau yang namanya divine director dan intervention, jadi semesta yang ngambil alih. Kamu nggak perlu pusingin, ini kok bisa jadi kayak gini ya. When you feel like semesta memberikan kamu kebahagiaan, jangan pernah questioning why. Jangan pernah mempertanyakan kenapa aku dapet ini, kenapa aku dapet itu, apakah nanti jadi kayak gini, apakah jadi kayak gitu. Belajar untuk nerima aja, belajar untuk menerima kebahagiaan gitu. Karena balik lagi, semua kan semesta ada yang di atas yang ngatur ya. Balik lagi kalau keadaan justice, whatever that you have, apa yang kamu dapatkan, something that you deserve gitu. Percayalah kalau semesta itu nge-guide kamu di sini, karena aku bilang ada spiritual guidance yang akan ngarahin kamu. And then di sini ada voice of truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution, and speak your truth. Ini kalau misalnya ngadepin sebuah problem, any problem that you have, jawabannya adalah di kebenaran. Jadi apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu keluarkan di mulut, itu harus berdasarkan kebenaran, kejujuran. Di situ karena saat kamu jujur, semesta akan ngebantu kamu, gitu. Okay, so aku bakal lihat lagi. This is message about your love life ya. Jadi apa yang kamu perlu tahu tentang percintaan kamu? It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi ini aman untuk kamu jatuh hati. Buka hati kamu untuk bisa mampu menerima dan merasakan energi cinta yang datang. Di sini ada religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ini ada faktor-faktor dari spiritual atau jalan keyakinan yang akan jadi isu. Yang namanya spiritual path ini bukan hanya perbedaan secara keyakinan. Jadi yang tadi life purpose atau tujuan hidup atau yang namanya panggilan jiwa itu gak, dua manusia yang saling jatuh cinta gak perlu sama gitu. Jadi harus bisa memahami perbedaan juga. So aku bakalan lihat dari oracle card yang lain. What you need to do today to help you. Ada soak in bath. Ini waktunya kamu coba berendam. Coba untuk niatkan saat kamu mandi nih untuk clearing energi. Ini dapat ngebantu banget buat balancing si energi dan cakra kamu. Karena kalau dari keadaan seperti ini, balik lagi kayak konsep purification, ini kayak benar-benar dibersihkan. So, kayak di reset ulang lah. Connect with fire. Jadi pertama, connect with fire bukan secara harafiah kayak kamu sih ngebakar sesuatu. But connect with fire itu seperti kayak elemen fire. Coba kamu lihat fire atau api. Bagi kamu tuh api itu apa? Jadi harus coba bisa memahami energi api itu kayak gimana, elemennya seperti apa. Ini mungkin akan ngebantu kamu. Connect with fire. So aku bakal lihat the outcome of the situation. There's something about dreams di sini karena ada the moon. Dari tadi aku fokusin sama the moon. Untuk kalian yang feminine, there's going to be message. Akan ada sebuah pesan dari mimpi. But I think di sini ini lebih kayak personal ya, yang mimpinya bukan kayak literal gitu, bukan kayak harafiah artinya itu. Coba lebih tahu detail tentang mimpi. Atau
di sini untuk kalian yang feminine, it's time for you to take a rest. Ini waktunya kamu buat istirahat sih. Ada Three of Swords, ini healing dulu, menyembuhkan diri. The High Priestess ngomongin soal wisdom, balancing yourself. Jadi belajar untuk bisa nyimbangin diri. Aku bakal confirm kenapa ada Three of Swords sebentar lagi. Cuman kalau di sini ada the King of the Ocean, energi the Emperor. Untuk kalian yang feminine, you will be dealing, kamu akan berhubungan sama seseorang yang mendominasi sekali. Orang yang sangat bisa mempengaruhi kehidupan. Jadi ini ngomongin soal pertemuan, tapi untuk yang maskulin ini diminta untuk coba menata kehidupan kamu dulu gitu. So I'm going to see why the Three of Swords is here. There is red card, Angel of Umbrella. So the Three of Swords ini berhubungan sama pola pikir apa yang sudah kamu tanemin sih sebenarnya. There's a lot of thing yang memang tidak akan sesuai sama apa yang kamu pikirkan. Jadi belajar untuk lowering your expectation. Terus ada the Magician, ini juga gini loh. Sometimes kita punya kemampuan untuk manifestasi. Cuman kita harus tahu nih, yang kita manifestasikan itu sesuatu hal yang kita butuhkan atau sesuatu yang berhak untuk kita atau tidak. Dan yang namanya manifestasi, kita tetap harus bisa meminta kayak itu semua atas izin yang di atas gitu. The Magician itu skill and power. Sometimes heartache-nya, kalau aku lihat ya, ini lebih ke arah ke diri sendiri. Jadi jangan sampai kamu membohongi diri sendiri, mengabaikan keinginan diri. Karena kalau diabaikan, balik lagi kayak di situ ada rasa kekecewaan. Let's say kayak gini lah, kamu tuh butuh banget waktu untuk istirahat, tapi ada yang ngajak pergi, yaudah kamu hayo aja, because di situ ada sebuah anxiety atau kecemasan atau apapun itu ya. Kamu pun gak akan enjoying situasi yang kamu tentukan berdasarkan ketidakpastian di hatimu. Dan di situ kekecewaan muncul karena kenapa ya nggak aku ikutin hatiku aja gitu. Belajar untuk ikutin hati. Nggak hanya kamu harus ngapain, harus gini, harus gitu. Belajar untuk tahu apa yang kamu butuhkan. Why the Three of Swords is here? Any message about this Three of Swords situation? Untuk membuka atau bertemu sama orang baru atau membuka pintu hati kamu untuk orang baru, belajar juga untuk giving gitu. Ini yang Three of Swords, ini harus dilepasin dulu. Ini kekecewaan come from the past, datangnya dari masa lalu, itu bukan tanggung jawab orang baru untuk disembuhkan, untuk menyembuhkan diri kamu. Itu balik lagi, kita gimana cara kita untuk memaafkan yang apapun yang di masa lalu dan nerima keadaan. So kan apapun yang ada di masa lalu ya, itu the past is the past gitu. Kita nggak bisa changing itu. Kita bisanya nerima keadaan dan memaafkan. Saat kita memaafkan, ini bagaikan piala, bagaikan sebuah piala-piala yang kita susun, bukan yang membekas di hati. Yang di hati itu kita belajar untuk kosongin dulu nih untuk bisa nerima sesuatu yang baru gitu. Ketakutan sometimes ini juga dapat mempengaruhi. Selalu belajar juga untuk balik lagi ngelakuin segala sesuatu memang karena panggilan hati. Ace of Cups, there's someone new that will enter your life di sini untuk beberapa dari kalian. Cuman kalau aku lihat tidak ekstrem ya, seseorang barunya yang kayak tiba-tiba datang tiba, gak kenal tiba-tiba datang gitu, nggak seperti itu. Jadi ini sesuatu yang sudah berproses kalau aku lihat. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa bagus reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misal kamu request silahkan komen di bawah. Then if you like this video boleh comment, like, dan subscribe. Jangan lupa share. Bye.